بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-musannifu kitabus sholati. As-sholatul mafruḍatu khamsun. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawali. Wal 'asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil laini wa fil jawazi ila ghurubisy syamsi wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubusy syamsi wa miqdari ma yu'adzinu wa yatawat wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajr tsani. Was subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajr tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Baik. Qala al-musannifu al-qadi Abu Syuja' al-Asfahani rahimallahu ta'ala kitabus salati. Kitabus salati. Ya. Thumma ba'da an dzakara ya hadzal kitab, yani unwanu hadzal kitab, dzakara Syekh al-Qadi Abu Syuja' al-Asfahani madza as-salat al-mafruḍah, ya, as-salatul mafruḍatu khamsun. Ya, ma'anna 'alimna anna as-salawat allati tushra' fi al-Islam katsirah, ya. Lidzalika al-murad bi as-shalah huna yani as-shalah al-mafruḍah, ya. Walakin sa'uzidu ya akhwat au kadzalika al-Qadi Abu Syuja' al-Asfahani wa kadza asy-Syekh Mustafa Dib al-Bugha lam yadhkur ya ta'rifan li kalimati shalah. Lam yadhkur ta'rifan li kalimati as-shalah. Lidzalika sanuzid ya ala hadza al-qadar ya ba'd al-asya' allati tata'allaqu bi kitab as-shalah. Ya. Baik. Baik ya akhwat, ya aktubna ya au istami'na jayyidan. As-salatu fil lughah ma'naha ad-du'a. As-salah fil lughah ma'naha ad-du'a'u. Ya, idza qulna shallaitu ay da'awtu. Ya. As-salatu fil lughah ma'nahu ad-du'a wa minha qawluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Wa shalli 'alaihim yakni ma'nahu madza ud'uhum atau ud'u lahum, ya. Wa shalli 'alaihim maknanya ud'u lahum. Wa kadzalika qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, as-shalawat al-madhkura fi hadhil ayah al-asl ma'naha ad-du'a, ya, ad-du'a. Ma'anna as-shalah min Allah ta'ala ila al-khalqi hadha rahmah. Ya, was-shalah minal malaikah ya madza lil khalqi ila Allah ta'ala al-istighfar. Ya, was-salatuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya as-shalawat al-ma'rufah. Nah, jadi salat itu secara bahasa artinya adalah doa, ya. Secara bahasa artinya doa, ya. Tapi dengan catatan, ini makna secara doa ya akhwat. Jadi kalau misalnya ada orang masuk ke masjid lalu dia doa ya Rob, lalu keluar dari masjid, itu belum sholat, ya. Baru doa aja gitu, ya. Jadi dikatakan dia sedang sholat gitu, ya. Karena sholat yang dimaksud di sini yang menjadi suatu amalan yang disyariatkan ada definisinya tersendiri, ya. Baik. Hadza makna shalah fil lughah. Amma makna shalah fil syara', yakni fil fiqh al-islami, as-salatu fil istilah atau fil fiqh al-islami atau fil syara' hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Ya, aqwalun wa af'alun
muhtatamatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Nah, jadi sholat kalau dalam fikih atau dalam definisi syariat Islam adalah perbuatan atau perkataan ya yang dimulai dari kita membaca takbiratul ihram dan berakhir dengan kita membaca salam. Ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Ya, mad dalil ala hadha ta'rif? Mad dalil ala hadha ta'rif? Ad-dalilu alaihi al-hadits alladhi rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim ya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salati at-tahuru. Miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Nah, jadi ya definisi ini diambil dari hadis Nabi ya bahwa Rasul mengatakan miftahus salati miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Jadi kunci dari sahnya salat itu adalah kondisi suci. Ya, dalam kondisi suci dilakukan. Yang mana diharamkannya perbuatan di luar salat ya dengan dibacakannya takbiratul ihram. Artinya kita tidak boleh melakukan apapun kalau sudah baca takbir. Ya, padahal bisa jadi sebelumnya kita boleh makan, boleh ngobrol ya. Tapi haram dengan kita membaca takbir, tahrimuha at-takbir. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram ya. Wa tahliluha at-taslim, dan kemudian dihalalkannya kita melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang tadi dengan kita membaca salam. Ya, jadi kalau udah baca salam ya sudah selesailah aktivitas ibadah sholat dan kembali kepada hukum asal di mana kita boleh melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Nah, makanya saya tanya ya akhwat. Bersalaman setelah sholat itu boleh nggak? Boleh. Bukan bid'ah yang haram. Karena nggak ada contoh dari Nabi. Ya, jawabannya begini. Memang sih, bersalaman setelah sholat nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, mau dicari hadisnya pun nggak akan ketemu gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan begini. Salaman setelah sholat itu, sholat sudah selesai belum? Hah? Udah. Selesai. Kalau kita sudah membaca salam, assalamualaikum, lalu kita langsung ke toilet, boleh nggak? Boleh. Setelah kita baca salam, kita buka HP, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau buka HP boleh, kenapa salaman nggak boleh? Nah, paham ya? Karena sudah selesai sholat, kecuali kalau misalnya ngajakin salamannya kita lagi baca tahiyat, nah itu nggak boleh. Ya, karena sholat belum selesai, gitu ya. Nah, makanya ini kadang orang-orang yang suka membid'ahkan amalan-amalan seperti ini tidak memahami makna dari sholat itu apa. Ya, padahal aktivitas bersalaman pada dasarnya sunnah Nabi, tapi memang sih tidak ada contoh kalau dilakukan setelah sholat. Hanya saja ya kita nggak usah cari dalil ada apa tidak gitu ya. Tidak usah kita cari apakah ada contoh dari Nabi atau tidak bersalaman setelah sholat itu. Ya, yang penting sholatnya udah selesai belum? Nah, gitu aja jawabannya gitu ya. Nah, kalau sholatnya udah selesai ya sudah. Ya, toh amalan-amalan setelah sholat pun itu sebenarnya bagian dari sunnah juga. Misalnya zikir itu sunnah, tidak menjadi bagian dari rukun sholat gitu ya. Nah, jadi begini, jadi memahami definisi ini penting juga untuk kita untuk kita juga berhati-hati di dalam memvonis suatu perkara-perkara, apalagi kalau itu kemudian diharamkan padahal tidak ada dasar dalil keharamannya ya. Baik, jadi sholat itu intinya dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam ya. Hada ta'rifus shalah lughatan wa syar'an. Nah, walan ya akhwat, qabla syuru' ila ila asy-syarah ya li as-shalawatil mafruḍah allati dzakaraha awalan Asy-Syaikh Qadim Al-Albani. Sebelum kita masuk kepada salat yang fardu ini, nah, saya juga ingin menyampaikan dulu ya, taqsimus shalah bi'tibar al-ahkam wal af'al. Taqsim as-shalah bi'tibar al-ahkam wal af'al ya. Klasifikasi salat. Jenis-jenis sholat bisa diklasifikasikan beberapa klasifikasi. Pertama ya, sholat bisa dibedakan berdasarkan perbuatan. Al-af'al, bi'tibaril af'al. Jadi sholat itu bisa dibedakan berdasarkan perbuatan. Yang pertama adalah sholat, ya sholat jenis yang pertama adalah sholat yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam.
Nah, ini sholat yang pada umumnya disyariatkan ya. Sholat yang pada umumnya disyariatkan dimulai dari takbir diakhiri dengan salam ya. Sholat jenis yang kedua adalah as-sholatul lati ya la ruku'a fiha wala sujud. Ya, sholat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, sholat apa ini, akhwat? Sholat jenazah. Sholatul janazah. Nah, sholatul janazah ya. Wasalis yang ketiga. As-sholatul lati hiya as-sujudu faqat. Sholat yang wujudnya hanya sujud saja. Nah, ada nggak sholat yang begini? Hanya sujud saja. Ada nggak? Kalian tahu nggak apa sholat yang hanya sujud saja? Sujud tilawah, Ustaz. Baik, sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah itu indal malikiyah hiya shalah atau huwa shalah. Walakin inda syafi'iyah huwa bi ma'na shalah atau fi ma'na shalah. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Maliki sujud tilawah itu salat itu sendiri dan mereka mengatakan itu jenis salat dengan sujud saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i meskipun tidak mengatakan sujud tilawah itu salat, tapi mereka mengatakan fi makna salat. Dihukumi sebagaimana seseorang mendirikan salat. Artinya kalau yang namanya sujud tilawah, kalau di luar salat ya dilakukan harus dalam kondisi suci dari hadas, harus dalam kondisi menutup aurat, harus menghadap kiblat ya. Jadi dia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat sahnya salat. Makanya sujud tilawah ini ada yang mengatakan sholat itu sendiri, atau ada juga yang mengatakan dia bukan sholat, tapi fi makna sholat. Dihukumi seperti sholat. Ya. Baik, jadi intinya ada 3 bentuk seperti ini. Ya. Mirip seperti ada juga tawaf. Ya. Tawaf itu dia bukan sholat, tapi fi makna sholat. Ya. Karena Rasul mengatakan at-tawafu bil baiti sholatun illa an yakuna fihi illa an nafil an yakuna fihi at-tawafu bil baiti sholatun apa saya lupa teks hadis berikutnya ya. Intinya ada Rasul mengatakan sholat tawaf itu adalah sholat. Bedanya adalah kita boleh berbicara di dalamnya, yaitu ketika tawaf. Ya, tapi dia dihukumnya seperti sholat. Tab ini bi'tibar af'alis sholah ya, bi'tibari af'alis sholah. Nah, asani bi'tibar al-hukum asy-syar'i. Bi'tibar al-hukum asy-syar'i. Ya, jadi sholat dibedakan berdasarkan hukum syariah. Nah, kalau sholat berdasarkan hukum, di sini para ulama kita paling tidak terpecah menjadi 2 mazhab. Ya. Terpecah menjadi 2 mazhab. Nah, mazhab yang pertama mengatakan bahwa sholat itu hanya 2 hukum dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama ya. Qassamas shalah bi'tibaril hukum ila qismain. Jadi mayoritas ulama membagi sholat dari sisi hukum menjadi 2. Al-qismul awal as-shalatul mafruḍah al-wajibah. As-shalatul mafruḍah al-wajibah. Watsani al-qismu tsani as-salatun nafilah al-masnunah. As-salatun nafilah al-masnunah. Nah, jadi menurut pendapat mayoritas ulama, salat itu cuma 2, salat fardu atau wajib dan salat sunnah atau nafilah, ya. Nah, kalau salat fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ya. Lah kalau fardu ain apa ya, akhwat? Salat fardu ain. As-shalawatul khamsu. Ya, as-shalawatul khamsu. Kemudian kalau yang sholatnya fardu kifayah, Sholat jenazah. sholatul janazah. Ya, sholatul janazah. Baik. Ini dari sisi sholat yang hukumnya fardu. Ada 2 tadi ya, aini dan kifai. Nah, sedangkan kalau untuk sholat sunnah, nah nanti macam-macam banyak. Nanti dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani ya. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang sunnah muakkadah dan seterusnya. Tapi intinya adalah di luar sholat yang tadi kita sebutkan, yaitu sholat 5 waktu, di dalamnya termasuk sholat Jumat dan juga sholat jenazah, maka hukumnya adalah sunnah indal jumhur. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan sholat itu ada 3 hukum. Ya, ada 3 pembagian dari sisi hukum. Pertama adalah sholatul fardhi, dan dalam hal ini mereka sepakat dengan jumhur bahwa sholat fardu itu ada yang aini dan ada yang kifai. Yang aini adalah sholat al-khams dan juga yang kifai adalah sholatul janazah. Ya, tetapi mereka berbeda pendapat untuk jenis hukum yang kedua. Jadi mereka itu mengatakan sholat itu ada 3, sholat fardu, yang kedua sholat wajib, dan yang ketiga sholat sunnah. Ya.
Jadi dalam mazhab Hanafi, sholat itu ada 3. Fardu, wajib, sunnah. Artinya antara fardu dan wajib itu mereka bedakan. Antara fardu dan wajib itu mereka bedakan. Nah, kenapa mereka bedakan? Karena memang dalam konsep mazhab Hanafi, ya, ini kalau kalian belajar usul fikih, dalam mazhab Hanafi yang namanya fardu dan wajib itu dua hukum yang berbeda. Ya. Jadi kalau fardu itu adalah hukum yang dasarnya dalil qat'i, sedangkan wajib itu perintah yang didasarkan kepada dalil dhanni. Ya, atau bisa juga dibedakan fardu itu adalah syariat yang jika diingkari murtad, orang yang mengingkarinya. Tapi kalau wajib jika diingkari tidak sampai murtad. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi dibedakan antara fardu dan wajib. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang memerintahkan kita mendirikan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Nah, maka berdasarkan argumentasi mazhab Hanafi, ya disebutlah namanya sholat wajib. Walaupun sholat wajib versi Hanafi pada dasarnya adalah sholat sunnah versi jumhur. Ya. Nah, dalam hal ini mazhab Hanafi mengatakan sholat wajib itu ada 3 jenis. As-salawatul wajibah salah satu anwa. Ya, ada 3 jenis sholat yang hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Yang pertama adalah sholatul idaini. Sholatul idaini, sholatul idul fitri wa sholatul idul adha. Nah, ini dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, tapi dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah, ya. Kemudian yang kedua, sholatul witri. Sholatul witri fi kulli lailah. Sholat witir setiap malam. Nah, itu dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, tapi dalam mazhab jumhur hukumnya sunnah, ya. Dan yang ketiga adalah qada as-sholatul nafilah. Qada salat nafilah, mengqada salat sunnah yang terlanjur sudah dilakukan tapi kemudian dibatalkan. Maka mengqadanya hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah sempat salat sunnah, karena satu kebutuhan dibatalkan salat sunnahnya, maka dalam mazhab Hanafi mengqadanya atau mengulanginya itu hukumnya wajib. Padahal kalau belum melakukan hukumnya sunnah, tapi kalau sudah dilakukan maka tidak boleh dibatalkan. Dalam mazhab Hanafi sesuatu yang sudah diamalkan itu tidak boleh dibatalkan. Ya, kecuali ada uzur, tapi kalau sudah memang dibatalkan karena uzur, wajib diqadha. Meskipun itu sholatnya adalah sholat sunnah. Makanya dalam mazhab Hanafi ya akhwat, dalam mazhab Hanafi ya, ibadah-ibadah sunnah itu bisa menjadi wajib kalau diqadha. Misalnya nih, kalian sudah terlanjur puasa Senin. Nih, kita bicara kemarin sudah bab saum ya. Nah, kalau misalnya ada yang puasa Senin. Nah, kemudian ketika di tengah sedang berpuasa ada suatu kebutuhan, atau misalnya gini, kalian di tengah puasa tiba-tiba haid gitu ya, berarti kan batal puasanya kan. Nah, maka dalam mazhab Hanafi puasa sunnah yang tadi sudah sempat dilakukan wajib diqadha, ya. Nah, maka begitu juga dengan sholat. Jadi sholat yang hukumnya wajib adalah sholat sunnah yang dibatalkan, nah ini wajib diqadha. Nah, di luar sholat yang tadi disebutkan, maka mazhab Hanafi sejalan dengan mazhab jumhur bahwa hukum sholat yang lain adalah sunnah. Duha, tahajud, sholat tarawih, nah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi para ulama mazhab Hanafi menetapkan ada satu sholat fardu, ada 3 sholat wajib, dan sisanya sholat sunnah. Ya, atau sholat fardu ada 2 ya, fardu ain dan fardu kifayah. Dan kemudian sholat wajib ada 3, kemudian yang lain ada sholat sunnah. Sedangkan kalau mazhab jumhur ya cuma 2, kalau tidak fardu adalah sunnah. Nah, dan sedangkan yang fardu itu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Ini fil jumlah ya akhwat ya, fil jumlah fi wadha taqsim as-shalah indal madzahibil arba'ah ya. Summa sanaqtu ila al-kitab. Qala asy-syekh al-qadi Abi Syuji' al-Asfahani, as-shalatul maqtudatu khamsun. Ya, salat fardu yang difardukan oleh syariat yang tidak boleh kita tinggalkan ya sampai kita wafat kecuali kalau akalnya tidak berfungsi. Yaitu ada 5. Wa qala Syekh al-Bugha al-aslu fi masyru'iyyatis shalah ayat wa ahadits ya. Dalil tentang pensyariatan salat sangat banyak sekali dari Al-Qur'an, dari hadis. Nah, sedangkan secara khusus kalau berbicara tentang salat 5 waktu, artinya salat 5 waktu itu adalah salat yang diwajibkan karena sebab waktu. Maka dasarnya secara khusus adalah surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, salat itu diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi artinya ya akhwat, yang dimaksud dengan salat yang difardukan pada waktu yang telah ditentukan ini, itu maksudnya salat 5 waktu. Ya, bukan salat yang lain ya. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang kewajiban salat 5 waktu. Ya.
Wa ahadits minha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu alladzi rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Nah, wal muradu bi iqamis shalah huna alladzi huwa min arkanil Islam, salat as-salawatul khamsu. Ya. As-salawatul khamsu. Nah, jadi yang dimaksud dengan iqamus shalah sebagai rukun Islam di sini adalah salat lima waktu. Wajah fi haditsil Isra. Wajah fi haditsil Isra. Nah, ini salat 5 waktu disyariatkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ya. Sebelumnya belum ada salat 5 waktu. Ya, walaupun ada beberapa ada salat yang diwajibkan yaitu salat qiyamul lail. Ya, salat qiyamul lail pada awal masa Nabi SAW diutus sebagai rasul itu hukumnya wajib berdasarkan ayat qumil laila la qalila. Ya, tapi kemudian kewajiban ini dihapuskan untuk umat dan masih berlaku untuk Nabi saat turun syariat salat 5 waktu ya. Nah, dalam hadis Isra disebutkan fafaradallahu ala ummati khamsina salatan faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qawlu ladayya. Jadi ini dasar bahwa Rasul ini menegaskan umatku diperintahkan untuk melakukan salat 50 waktu ya, tapi kemudian Nabi SAW memohon kepada Allah untuk diringankan, akhirnya diringankan menjadi khamsun ya, jadi 5 waktu. Kemudian Allah mengatakan ya hiya khamsun hiya khamsun min haitsul fi'li hiya khamsuna min haitsul ajr. Kalau Syekh Al-Bugha, jadi 5 waktu dari sisi beban syariatnya, tapi 50 waktu dari sisi nilai pahalanya. Nah, ini keistimewaan umat ini ya, keistimewaan umat Islam di mana mereka mendapatkan kemuliaan. Sholat 5 waktunya dinilaikan oleh Allah diganjar dengan 50 seakan mendirikan 50 waktu sholat ya. Jadi ini adalah dalil-dalil tentang masalah hukum wajibnya sholat 5 waktu ya. Nah, sekarang baru masuk kepada apa saja sholat 5 waktu ini ya. Nah, sholat 5 waktu ini ya ada 5 nama sholat ya. Sholatul zuhri, kemudian yang kedua sholatul asri, ya, yang ketiga sholatul maghribi, yang keempat sholat isya'i, dan yang kelima adalah sholatus subhi. Nah, sekarang masuk kita kepada awqat hadhihi shalah. Ya, waktu-waktu disyariatkannya atau diwajibkannya kita mendirikan sholat 5 waktu ini. Baik. Qala Syekh Al-Bugha, qala Al-Qadhi Abu Syekh Al-Asfahani, az-zuhru. Ya, diawali dengan sholat zuhur. Az-zuhur. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Jadi mulainya kita boleh mendirikan sholat zuhur itu adalah saat tergelincirnya matahari. Ya, di tengah hari. Jadi saat matahari di atas kita itu namanya disebut dengan istiwa. Nah, ketika tergelincir mengarah ke arah mengarah ke arah barat ya, itu namanya disebut dengan zawalus syamsi. Nah, itu adalah waktu awal kita sholat zuhur. Nah, saya tanya khususnya bagi kalian ya. Khususnya bagi kalian yang sholat mungkin tidak di masjid, sholatnya di rumah misalnya ya, karena memang afdalnya wanita sholat di rumah. Kalau misalnya kalian sudah mendengar azan di masjid, boleh nggak langsung sholat? Atau wajib menunggu azan selesai? Ya, akhwat. Boleh nggak langsung sholat ketika azan masih berkumandang? Atau Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Nah, boleh. Kenapa boleh? Kan azan belum selesai. Karena sudah masuk waktunya. Karena udah masuk waktunya. Ini sama seperti kapan kalian berbuka puasa? Saat baru azan atau tunggu azan selesai baru masih boleh maaf. Kapan kalian mulai puasa? Apakah saat baru azan atau nunggu azan selesai baru selesai sahur? Hah? Mulai azan. Baru azan, awal azan. Mulai azan. Jadi bukan nunggu azan selesai ya. Masih makan sahur, masih belum la ilaha illallah, bukan gitu ya. Jadi azan itu diawali ya, atau awal azan itulah waktu sholat. Kapan kalian berbuka puasa? Berbuka puasanya ketika azan sudah selesai atau saat baru azan? Baru azan. Baru azan. Nah, jadi nggak usah nunggu azan selesai baru buka puasa ya. Nah, itu. Nah, jadi artinya azan itu menandakan waktu sholat. Tapi kalau sudah azan dikumandangkan dan pas waktunya ya sebenarnya sudah dibolehkan seorang atau siapapun, bukan hanya muslimah ya, setiap orang boleh untuk mendirikan sholat meskipun azan
azan belum selesai dikumandangkan. Karena waktunya sudah masuk. Sebab yang menjadi syarat kita wajib mendirikan sholat sekaligus sebagai syarat sahnya adalah masuk waktu, bukan azan selesai. Jadi syarat sahnya itu masuk waktu, bukan azan selesai. Ya. Tapi kata Imam Ahmad, Imam bin Hambal dia mengatakan wal afdol, adapun yang utama tetap sebaiknya menunggu azan selesai. Ya kenapa? Agar kita tidak ketinggalan pahala samaul azan wa du'a ba'dahu. Agar kita tidak tertinggal ya pahala mendengarkan azan dan juga membaca doa setelahnya. Yang nilai pahalanya sangat besar. Jadi sifatnya tapi hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Jadi sekali lagi wajibnya sholat itu hakikatnya saat waktu masuk, bukan azannya. Ya bisa jadi sih azannya sendiri mungkin bisa molor ya. Ya misalnya nih, kalau di masjid-masjid kan kadang ada kajian antara maghrib sampai isya. Bisa jadi waktu sholat azan isyanya agak molor karena pengajiannya molor misalnya ya. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting waktu sholatlah yang kemudian menjadi dasar kita mulai sholat. Nah jadi waktu zuhur itu adalah waktunya saat tergelincir matahari ya ke arah barat. Jadi waktu di tengah itu istiwa, tergelincirnya disebut zawal. Nah itu masuk waktu sholat zuhur. Wal hadisul ladzi yajma' mawaqitus shalawatil khamsu. Nah ini dimulai oleh Syekh Al-Bughah ya, menyebutkan dulu hadis yang mengumpulkan semua waktu sholat yang dijelaskan dalam hadis. Marwahu Muslim wa ghairuhu an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitus shalah. Jadi Rasul pernah ditanya tentang orang yang bertanya tentang waktu salat. Ya, falam yaruddu alaihi syai'a. Tapi Nabi belum menjawab. Qala, lalu beliau mengatakan fa aqamal fajra hina syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Tsumma amarahu fa aqama bidzuhri hina zalat asy-syamsu. Nah, ini belum menjelaskan semua waktu salat. Yang pertama adalah salat subuh, al-fajr. Al-fajr itu salat subuh. Ya, ketika insyaqqal fajru, ketika fajar terbit ya. Al-wanasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Ketika itu dalam kondisi ini manusia hampir tidak bisa mengetahui siapa yang ada di antara mereka karena masih cukup gelap dan cahayanya hanya cahaya fajar saja. Tsumma amarahu aqama bizuhri hina zalati syamsu. Lalu kemudian Nabi mendirikan salat ya, aqama bizuhri, mendirikan salat di waktu zuhur ketika matahari tergelincir. Wal qa'il yaqul qad intasafa an-nahar. Dan orang-orang berkata siang hari telah berada di posisi pertengahan. Wa huwa kana ala minhum tsumma amarahu fa aqama bil ashri wasyamsu murtafi'ah. Lalu kemudian Rasul melakukan salat asar dan matahari posisinya masih di atas tapi sudah mulai agak mengarah ke barat ya, sudah pertengahan antara zawal dan menuju terbenam ya. Ini waktu asar. Tsumma amarahu fa aqama bil maghribi hina waqa'ati syamsu. Lalu Rasul mendirikan salat maghrib ya ketika matahari sudah terbenam ya. Tsumma amarahu fa aqama al isya hina ghaba syafaq. Lalu kemudian Rasul mendirikan salat isya ketika cahaya mega merahnya matahari di ufuk barat itu sudah habis, sudah redup. Jadi artinya gini akhwat, waktu salat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq merah, mega merah. Ya, bukan mega mendung ya, mega merah ya. Mega merah itu habis. Kalau mega mendung di Bogor, bukan di barat. Apa enggak? Jadi kalau mega merah habis, nah baru kemudian itulah waktu sholat isya. Jadi sudah gelap ya. Nah ini hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat di awal. Tsumma akhara al-fajr. Lalu kemudian Rasul sebutkan waktu akhirnya. Tsumma akhara al-fajr min al-ghad. Lalu Rasul melakukan sholat di akhir waktu di hari kedua. Ya, di akhir waktu di hari kedua, yaitu mengakhirkan sholat subuh pada esok harinya. Hatta sarafa minha wal qa'il yaqul qad tala'at asy-syamsu aw kada. Sampai kemudian orang-orang berkata matahari hampir terbit. Nah, artinya waktu sholat subuh itu adalah terbitnya fajar dimulai, berakhirnya dengan terbit matahari. Tsumma akhara al-'asra hatta sarafa minha wal qa'ilu yaqul qad marat asy-syamsu. Lalu kemudian untuk sholat asar itu dimulai dari tadi saat matahari masih murtafi'ah, pertengahan ya antara zawal dengan maghrib, hingga kemudian matahari menjadi ihmar syamsu atau ufuk barat itu kemudian menjadi warna merah. Ya, artinya sudah mulai terbenam. Tsumma akhara al-maghrib hatta kada 'inda subhi syafaq. Lalu Nabi melakukan sholat saya ulangi. Sholat asar Nabi lakukan ya di akhir waktu hampir menjelang matahari
terbenam. Jadi ketika matahari masih ada tapi warnanya sudah mulai masih sempurna, tetapi mau berangkat menuju terbenam. Ya. Summa akal maghrib, lalu Nabi mendirikan sholat di akhir waktu, karena indah subuh syafaq, yaitu ketika syafaq merah ini hampir habis. Ya. Summa akhir isya hatta kana thulutsul lailil awal. Lalu kemudian Nabi melakukan sholat isya di sepertiga pertama di awal sepertiga pertama di malam hari, ya, artinya kalau jam kita jam 12 lewat lah gitu ya. Pada asra'il faqal al-waqtu baina hadaini. Lalu kemudian Rasul memanggil orang yang tadi bertanya dan menjelaskan inilah waktu sholat. Jadi waktu sholat itu antara yang pertama dengan yang kedua. Artinya begini ya, Rasulullah itu menjelaskan di hari pertama adalah waktu sholat pertama. Di hari yang kedua adalah waktu sholat pertama. Di hari pertama awal waktu sholat dari 5 sholat waktu tadi, ya, dari sholat 5 waktu tadi. Dan hari yang kedua Nabi menjelaskan sholat atau akhir waktu sholat. Jadi ada awalnya, ada penghujungnya. Nah itu kemudian Nabi mengatakan kepada yang bertanya tadi, antara dua waktu inilah yang itu sebagai waktu sholat. Al-waktu baina hadaini. Ya. Baik. Nah ini ada syarul mufradat, insyaqal fajru, tola'a dhau'uhu, zalat ma'ala an wasatis sama, waqa'atis syamsu, yani ghabat asy-syafaq al-huqa allati tadhharu ba'da ghurubi syamsi, suqutus syafaq yabuhu. Wa hunaka ahadits ya bayyanat ba'dha ma ujmila fihi au zadat alaihi kama satara. Dan ada hadis-hadis lain ya yang dijelaskan untuk menafsirkan penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini tadi. Tapi ini secara umum ya akhwat ya, Syekh Al-Bukhari langsung menyebutkan dalil tentang waktu sholat 5 waktu. Nah sekarang masuk kembali kita kepada rinciannya ya. Jadi sholat zuhur itu awal waktiha zawalus syamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Nah sedangkan batas akhir dari sholat zuhur, ya akhwat, suara saya masih jelas nggak? Jelas, Ustaz. Betul suaranya? Jelas, Ustaz. Ada masalah ya? Baik. Jadi waktu sholat zuhur di awal itu adalah ketika matahari tergelincir, dan waktu di akhirnya adalah zillu kulli syai'in mithlahu ba'da dzilliz zawal, yaitu ketika kita melihat bayangan sesuatu itu bayangan sesuatu setinggi dengan benda tersebut, ya. Jadi ada suatu benda yang menancap gitu, lalu kemudian dia memiliki bayangan yang itu disinari oleh sinar matahari menuju barat. Nah, kalau kemudian posisi bayangannya itu setinggi benda tersebut, itulah batas akhir waktu sholat zuhur dan untuk bersiap memasuki waktu sholat asar. Ya, ini kalau kita tidak pakai standar hisab atau tidak pakai standar waktu yang sekarang digunakan ya. Jadi kalau misalnya kita bingung, belum tahu waktu sholat secara pasti, maka lihatlah, ya, tancapkan tongkat di suatu tempat dan kemudian diukur, ya, bagaimana bayangannya itu sudah setinggi benda tersebut atau tidak. Kalau sudah setinggi, ya, maka itu sudah akhir waktu sholat zuhur, ya. Baik. Az-zillul mawjud indama qala Syekh Al-Bughah, ya, ba'da zilliz zawal. Ba'da zilliz zawal, az-zill al-mawjud indama yu'rafu az-zawal. Indama ya'rifu aw yu'rafu az-zawal. Nah, jadi artinya cahaya ini, ya, zill itu adalah bayangan yang didapatkan dari cahaya matahari yang terbit dan atau yang tampak di ketinggian, tetapi kemudian beranjak untuk ke arah barat, ya. Baik, ini waktu sholat zuhur. Wal asru wa awal waqtiha az-ziyadatu ala dzillil mitri. Nah, adapun kalau untuk waktu sholat asar, ya tadi kalau posisi waktu sholat zuhur sudah habis dengan pasnya bayangan suatu tiang atau bayangan suatu benda yang ditancapkan. Nah, kalau sedikit bertambah bayangannya, artinya sedikit memanjang bayangannya, maka itu sudah menunjukkan masuk waktu sholat asar, ya. Jadi waktu sholat asar dimulai dengan mulai memanjangnya bayangan dari tongkat tersebut. Ai aqallu ziyadatin yu'rafu biha dukhulul waqti, yaitu standar minimal untuk kita bisa mengetahui waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiya ila dhillil mislain
Wa akhiru fil ikhtiyar ila zil mislain. Ay al-waqtu alladhi yakhtar adamu ta'khir as-salati anhu. Al-waqtu alladhi yakhtar adamu ta'khir as-salati anhu. Ya, waktu yang mana kita, jadi waktu ikhtiyar itu ya akhwat, waktu ikhtiyar itu artinya adalah waktu di mana kita kalau sholat di dalamnya masih dihitung sebagai as-sholatu fi awal waktu. Ya, sholat di awal waktu yang memiliki keutamaan tersendiri ya. Itu namanya disebut waktu ikhtiyar, di mana seseorang memilih untuk tidak mengakhirkan sholat. Jadi tidak disebut mengakhirkan sholat kalau dia masih sholat di waktu ikhtiyar. Nah, kalau untuk waktu sholat asar, maka ila dhillil mithlaini, yaitu ketika bayangan itu setinggi 2 kali lipat ya dari tiang yang tadi ditancapkan. Nah, itu masih di waktu ikhtiyar. Jadi kalau kalian misalnya nggak sholat ke masjid gitu ya, kalian sholat di rumah sebagai akhwat, sebagai muslimah, kemudian ingin tetap sholat di awal waktu, maka batasannya itu adalah ila dhillil mithlaini kalau untuk sholat asar tadi ya, ketika sepanjang 2 kali lipat dari bayangannya itu 2 kali lipat dari panjang tongkat yang ditancapkan. Ya mungkin sekitar antara 15 sampai 20 menit lah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai waktu ikhtiyar. Ya, waktu ikhtiyar tadi saya katakan adalah waktu yang seseorang tidak memilih yakhtar adamu ta'khir sholati anhu. Seseorang tidak memilih untuk mengakhirkan sholatnya. Jadi dia termasuk dikategorikan sholat di awal waktu. Ya. Baik. Tsumma wafil jawas ila ghurubisy syamsi. Nah, wafil jawas ila ghurubisy syamsi. Ma mana jawas ya akhwat? Ma mana waktu jawas di sholat? Secara bahasa arti jawas itu apa? Boleh. Tidak dijelaskan oleh apa? Boleh. Ya, ini tidak dijelaskan oleh Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani, Syekh Mustafa Al-Bugha ya. Makna dari waktu jawas. Tapi intinya waktu jawas itu maknanya boleh, maksudnya adalah boleh memilih antara kita ingin sholat atau menunda. Ya. Tapi tidak dikategorikan itu sudah dilakukan di awal waktu. Jadi misalnya nanti mungkin karena ada suatu kesibukan agak sedikit ditunda. Dan masih dibolehkan untuk kita menunda pelaksanaan sholat. Ya, itu disebut dengan waktu jawas. Jadi posisi di tengah sebenarnya ya. Waktu jawas itu posisinya di tengah antara waktu ikhtiyar dan nanti ada waktu ittiror. Ada waktu yang kita tidak boleh memilih. Jadi harus sholat fardu, tidak boleh sholat sunnah. Kalau itu sudah berada di penghujung waktu yang mau habis waktunya. Ya. Tapi kalau waktu jawas, maka kita masih boleh untuk melakukan sholat atau tidak. Atau kita tetap masih dibolehkan untuk mendahulukan sholat rawatib qobliyah. Ya, itu disebut waktu jawas. Nah, waktu jawasnya ini kalau untuk sholat asar ila ghurubisy syamsi, sampai menjelang terbenamnya matahari. Baik, rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka. Nah, ini hadis ini cukup penting juga nih diketahui nih ya, khususnya bagi mungkin yang karena suatu sebab tertentu dia akhirnya bisa sholatnya hanya di akhir waktu misalnya ya. Misalnya begini pertanyaannya begini. Misalnya ada seseorang tidur ya. Setelah itu dia terbangun menjelang waktu maghrib dan belum sholat asar. Nah, ketika dia sholat sudah dapat 1 rakaat. Rakaat yang kedua, ketiga dan yang keempat sudah azan maghrib. Kira-kira itu sholat asarnya dianggap ada atau qadha? Ya, apa? Ada. Satu rakaatnya di waktu asar, 3 rakaatnya di waktu maghrib. Adaan atau qadhaan? Adaan. Nah, masih adaan ya. Dasarnya hadis ini. Man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal 'asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-'asra. Jadi minimal kalau mendapatkan 1 rakaat sebelum masuk waktu berikutnya itu masih dikategorikan ada. Tapi kalau misalnya tidak dapat 1 rakaat, misalnya begini, baru baca Al-Fatihah azan. Ini ada atau qadha? Baru dapat Al-Fatihah, belum ruku. Itu ada atau qadha? Qadha. Nah, itu kalau itu jelas qadha ya, karena tidak dapat 1 rakaat. Baik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa waktu akhir untuk sholat itu adalah waktu akhir itu minimal kita mendapatkan 1 rakaat. Ya, minimal kita dapat 1 rakaat di akhir
akhir waktu, itulah disebut dengan waktu akhir salat. Ya. Baik. Wal maghrib wa waktuha wahid. Nah, adapun maghrib waktunya satu kata Syekh Al-Qadhi, dan ini pendapat salah satu pendapat mazhab Syafi'i ya, nanti akan ditahqiq oleh Syekh Al-Qadhi Syekh Al-Bugha ya. Jadi kalau dalam sholat maghrib waktunya satu, tidak ada waktu awal, tidak ada waktu akhir ya. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu selama proses terbenamnya matahari. Nah, matahari ketika terbenam itu berproses, perlu waktu gitu. Nah, itulah waktu sholat maghrib. Wa bimiqdar, nah minimal berapa atau maksimal standar waktu sholat maghrib itu berapa dari sejak terbenamnya matahari? Bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rakaat. Standarnya adalah minimal dengan seseorang melakukan atau dikumandangkannya azan, berwudu, menutup aurat, mendirikan salat maghrib 3 rakaat, lalu kemudian mendirikan salat sunnah 5 rakaat. Walakin ya hadzal miqdar ya akhwat, hadza qala Syalbugha al-madhhabul jadid li Syafi'i. Ya, batasan waktu sholat maghrib yang disebutkan ini tadi, ya mungkin kalau diperkirakan tidak lebih dari 20 menit lah ya, atau 30 menit. Nah, itu adalah madhab jadid li Syafi'i. Madhab yang baru dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, wa daliluhu hadis Jibril alaihissalam alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fihi anna Jibril alaihissalam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib fil yawmaini hina aftara as-sha'im ay fi waqtin wahidin wa huwa ba'dal ghurub. Nah, jadi ini standar dalam mazhab Asy-Syafi'i al-Jadid ya, bahwa waktu sholat itu cuma satu saja, tidak ada waktu awal, waktu akhir, yaitu sekedar tadi dibuat dengan beberapa amalan tadi ya. Nah, ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah diajarkan tentang waktu sholat maghrib dalam 2 hari, hina aftara as-sha'im ay fi waqtin wahid wa huwa ba'dal ghurub, ketika banyakkan orang berbuka puasa. Tetapi ya akhwat, Syekh Al-Bugha mengatakan wal mazhabul qadim. Nah, adapun mazhab yang lamanya Imam Syafi'i, dan ini yang menjadi mazhab pilihan ashab ya, mazhab pilihan para ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah tentunya. Kemudian menetapkan ketentuan waktunya bukan melalui praktek yang tadi disebutkan ya, tetapi adalah melihat waktu juga. Imtidad waktul maghrib hatta yaghib asy-syafaqul ahmar, yaitu ketika mega merah yang ada di ufuk barat itu kemudian habis ya. Jadi tidak melihat dari berapa jarak amalan-amalan yang disebutkan ya. Dan ini kata Syekh Al-Bugha merupakan mazhab Imam Syafi'i yang dirajihkan oleh para ulama Syafi'iyah ya. Warajahu a'immatul mazhab li rujhani adillatihi ka hadis Muslim as-sabiq alladzi kana fil Madinah wa huwa murajjihun ala hadits Jibril alaihi salam alladzi kana fi Makkah. Nah, jadi artinya hadis-hadis Imam Muslim tadi yang disampaikan di Madinah ini seakan menjadi nasikh ya, penghapus dari hadis-hadis yang terkait dengan waktu sholat di kota Mekah ya, ketika Nabi masih fase Mekah. Nah, kemudian waktunya di fase Madinah ini sedikit memanjang. Di anal ibra bima sabata akhiran. Karena yang menjadi dasar adalah apa yang diturunkan syariatnya yang akhir. Wa fihi ya thumma akhara al-maghrib hatta kana 'inda sukuti syafaq wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala waqtu salatil maghrib malam yaghibi asy-syafaq. Nah, jadi waktu salat maghrib itu intinya adalah sebelum habisnya mega merah yang ada di ufuk barat yang menunjukkan masuk waktu salat Isya. Nah, jadi waktunya sekarang mungkin ya, mirip hampir ya, walaupun nggak sampai 1 jam ya, hampir sekitar 45 sampai 50 menit. Nah, itu standar waktu untuk sholat maghrib. Jadi lebih panjang daripada waktu yang disebutkan dalam hadis Jibril pada fase Mekah. Baik. Tsumma kalau tadi sholat maghrib wal isya wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar ya wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajr tsani. Nah, adapun waktu sholat isya maka batasannya adalah dimulai dari asy-syafaqul ahmar, ini batas akhir sholat maghrib sekaligus awal sholat isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail, dan waktu sholat ikhtiyar yang masih dikategorikan di awal waktu adalah di sepertiga malam ya.
sepertiga malam pertama maksudnya, sepertiga malam pertama. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Adapun waktu jawaz yang dibolehkan untuk sholatnya diakhirkan itu batas akhirnya sampai terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu maksudnya adalah al-fajrus shadiq ya, karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Tadi sudah kita bahas ya dalam bab puasa. Intinya kalau fajar shadiq itu adalah cahayanya hakiki, memang di ufuk timur dia menyebar ya. Dan itu sudah menunjukkan matahari sudah bersiap akan terbit. Tapi kalau fajar kadzib, nah ini belum masuk waktu sholat subuh tapi masih waktu sholat isya. Nah itu hanyalah cahaya yang dipantulkan ya oleh benda-benda langit tapi tidak menyebar di ufuk timur. Dan lalu kemudian setelah terpantulkan ya redup lagi, gelap lagi untuk bersiap memasuki fajar shadiq. Ya. Jadi waktu sholat subuh itu fajar shadiq bukan fajar kadzib ya, atau disebut juga dengan al-fajrus tsani. Baik. Ad-dalil ala hadza lima rawahu Muslim wa ghairuh an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ama innahu laysa fin naumi tafritun innama tafrit ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Nah, dasarnya adalah hadis yang menegaskan waktu sholat itu pada dasarnya membentang sampai bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Jadi waktu sholat isya itu yang membentang sampai bertemu waktu sholat subuh. Ya sholat zuhur membentang sampai bertemu sholat asar sampai sholat maghrib sampai sholat isya. Kecuali itu sholat subuh yang ada ketentuannya tersendiri. Ya. Padahal ala anna waqtas sholat ya la yakhruju illa bidukhuli waqti ghairiha. Wa kharajat as-subuhu min hadzal umum bidalil ya terkait dengan sholat subuh yang sebelumnya ada disebutkan. Nah, jadi intinya waktu sholat itu terbentang dari awal sholat menuju sholat berikutnya ya, kecuali sholat subuh yang memang ditetapkan hanya sampai terbitnya matahari ila tulu isyamsi. Jadi min tulu fajr shadiq ila tulu isyamsi itu waktu sholat subuh. Adapun untuk sholat 5 waktu yang lain atau 4 sholat yang lain maka dia terbentang sambil bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Ya fabaqi ala muqtadahu fi ghairiha. Nah, jadi kalau sholat subuh dikhususkan, maka kalau sholat yang tidak dikhususkan berarti hukum asalnya sama seperti pada umumnya sholat, yaitu antara dua waktu sholat fardu. Wal fajr tsani huwal muntashir dawuhu mu'taridan binawahis sama'i yaqubuhu dia. Nah, ini sama seperti yang tadi saya katakan ya, yang namanya fajr tsani atau fajr shadiq itu adalah fajar yang cahayanya menyebar di ufuk ya, menyebar di ufuk timur, tidak hanya satu arah gitu ya, seperti fajar kadzib. Bifilafil awal fa innahu yattali'u mustatilan. Nah, beda dengan fajar yang pertama yang mana dia munculnya itu mustatilan, memanjang ke atas, tidak menyebar. Ya ya'luhu daw'un tawilun kaza nabiz zi'bi tsumma ta'aqqabahu zulmah. Ya, yang mana kalau untuk fajar al-awwal atau fajar kadzib, maka dia hanya memanjang ke atas seperti ekor serigala ya. Lalu kemudian setelah itu hilang dan kembali gelap. Nah, itu fajar kadzib. Ya, tapi kalau fajar shadiq tidak. Dia adalah fajar yang cahayanya kemudian membentang di arah timur dan terus ya semakin lama semakin terang hingga terbitlah matahari. Nah, itu namanya fajar shadiq. Ya. Baik. Nah, ini untuk waktu sholat waktu sholat isya ya, waktu sholat isya. Wasubuhu. Nah, ini baru akan jelaskan waktu sholat subuh ya, yang menjadi pengecualian dari hadis yang tadi innamat tafrid ya. Rasul mengatakan innahu laysa fin naumi tafrid. Bukanlah orang yang tertidur dari sholat itu dia telah melalaikan sholat, tapi yang melalaikan sholat itu adalah ketika dia baru mendirikan sholat, ketika masuk waktu sholat berikutnya. Nah, ini kalau untuk 4 sholat. Tapi kalau untuk sholat subuh maka melalaikan sholat bukan seperti itu, tapi ketika waktu sholat subuhnya habis walaupun belum memasuki waktu sholat zuhur. Nah, ini ada kekhususan untuk sholat subuh. Wasubuhu wa awal waqtiha tulu'ul fajr tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Adapun untuk waktu sholat subuh maka dimulai dari terbit fajar yang kedua, dan waktu ikhtiarnya yang menjadi waktu yang dikategorikan awal waqtihi ya, awal waqti shalah, awal waqtiha, maka itu sampai isfar. Isfar itu artinya cahayanya sudah semakin terang gitu ya. Itu isfar. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi. Adapun untuk waktu di mana tidak dikategorikan waktu awal, maka itu terbentang sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu-waktu untuk sholat 5 waktu yang disyariatkan dan hukumnya adalah
fardu ainin ya, fardu ainin indal muslim liman istaufa fi nafsihi syurutul wujub. Nah, summa ba'da dzalika yatakallamu syekh madza an syuruti wujubi adai hadhihi sholawat ya, syarat-syarat wajibnya seseorang mendirikan salat 5 waktu yang tadi sudah disebutkan waktunya masing-masing.